Nah, visi gua sebagai calon ketua angkatan, yaitu menjadikan angkatan STR 23 sebagai angkatan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi integritas, solidaritas, persahabatan, dan profesionalisme berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, untuk mencapai visi tersebut, aku juga punya misi pastinya. Yang pertama, mempererat rasa persahabatan, kekeluargaan, dan solidaritas masa STR 23. Nah, habis itu selanjutnya yang kedua, melanjutkan dan menyempurnakan program kerja angkatan sebelumnya. Selanjutnya yang ketiga, memperkaya kreativitas dan memberikan ruang bagi masa STR 23 untuk menciptakan inovasi. Nah, habis itu yang terakhir, yang keempat, itu menanamkan nilai integritas yang tinggi kepada masa STR 23. Nah, selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang latar belakangku gitu. Nah, jadi kalau kalian belum tahu, aku ini asalnya dari Bandung ya, emang lahir di Bandung, habis itu tinggal di Bandung, tapi sekarang kan ngekos di sini di Jatinangor gitu kan. Karena ya buat TPB di Jatinangor sekarang. Habis itu fun fact-nya, aku ini umurnya masih 17 tahun ya. Nah, sejak sejak masa SMP aku tuh selalu diajarkan gitu bahwa berorganisasi itu penting. Nah, cuman pada saat waktu itu tuh eh, berorganisasi itu belum terlalu terasa gitu efeknya kepada kehidupan kita. Dulu tuh masih lebih sering lebih berefek, lebih mementingkan akademik gitu. Nah, tapi dari dulu aku sudah termotivasi gitu untuk mengikuti organisasi, jadi aku mengikuti OSIS pada SMP. Nah, dan menjabat sebagai wakil ketua divisi publikasi dan dokumentasi. Seingat aku itu ya. Nah, sebenarnya di sini juga ada ketua OSISnya sih dulu waktu SMP, cuman tidak usah disebut. Habis itu aku juga selalu dinasehati gitu oleh orang tua gitu bahwa dunia ini kita ini membutuhkan pemimpin yang adil gitu dan peduli terhadap anggotanya, terhadap masyarakatnya. Nah, oleh karena itu aku pun termotivasi gitu untuk menjadi pemimpin yang adil yang bisa mengayomi semua orang, yang bisa mungkin mewujudkan apa yang orang-orang inginkan gitu. Pastinya nggak bisa semua aspirasi diwujudkan, tapi aku bakal ngusahain untuk eh, mewujudkan gitu. Dan ini juga untuk mempersiapkan diriku untuk masa depan pastinya. Nah, habis itu sekarang aku bakal ngasih tahu kenapa aku nyalon diri sebagai calon ketua angkatan gitu kan. Nah, yang pertama, aku ini ingin berkontribusi dalam membangun STR 23 yang lebih maju pastinya. Nah, habis itu yang kedua, aku juga pengen meningkatkan skill kepemimpinanku. Habis itu yang terakhir, yang nggak kalah penting juga, aku juga ingin membangun relasi kepada orang banyak gitu. Kepada seluruh masa STR 23, kepada kakak tingkat STR, ataupun kakak tingkat fakultas lain, kepada fakultas lain juga yang seangkatan, yang TPB, dan seterusnya. Nah, habis itu aku akan menyampaikan analisis kondisi masa STR 23 yang aku lihat sekarang, yaitu pastinya kita membutuhkan angkatan yang kompak, yang solid gitu, yang bisa menjalankan aktivitas bersama-sama, yang bisa membuat acara bareng gitu, yang bagus gitu kan, yang meriah. Habis itu, selain itu, kita juga pastinya pengen akademik kita bagus gitu kan, yang memuaskan. Nah, ya pastinya gitu. Kita membutuhkan akademik yang bagus, pasti kita butuh bantuan gitu. Nah, nanti akan dijelaskan di program kerjaku yang akan dijelaskan nanti. Nah, habis itu selain akademik yang bagus juga, pastinya kita juga pengen berorganisasi gitu kan, nggak cuma akademik. Karena sayang gitu rasanya kalau kita udah masuk ITB gitu kan, yang keren, yang ya orangnya pinter-pinter gitu kan, pastinya orang-orang terpilih. Cuman kita nggak berorganisasi gitu. Kita misalnya gara-gara akademik terus terlalu fokus, kita jadi nggak punya temen gitu kan, nggak pengen gitu kan. Nah, jadi kita juga pasti pengen seimbang antara akademik dan organisasi gitu. Nah, habis itu pastinya juga kita juga pengen untuk memiliki hubungan yang baik dengan fakultas-fakultas lain gitu. Ini
pastinya untuk kepentingan di masa-masa yang akan mendatang. Nah, habis itu aku akan menyampaikan analisis SWOT diriku. Yang pertama ini strength, kelebihanku. Aku pastinya selalu semangat, semangat buat melakukan aktivitas, mau seberapa capek lah, apalah, pasti aku akan berusaha terus untuk melakukan aktivitas untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Nah, habis itu yang kedua juga aku juga berani gitu. Nah, kalau aku nggak berani, pastinya nggak akan ada di sini dong nyalon jadi ketua angkatan gitu kan. Nah, habis itu untuk kelemahanku sebenarnya aku jujur aja aku masih kurang berpengalaman gitu dalam hal ini karena sebelum-sebelumnya walaupun aku telah mengikuti organisasi-organisasi, tapi aku belum pernah menjadi ketua gitu, ketua misalnya ketua OSIS atau ketua angkatan atau ketua yang lainnya. Nah, cuman pastinya jika aku terpilih menjadi ketua angkatan, pastinya aku akan belajar dari kakak tingkat STR pastinya, dan aku juga bisa meminta bimbingan yang lain gitu kan, minta bimbingan pengalaman dari PJS kita yang udah berpengalaman selama 2,5 bulan gitu kan. Habis itu untuk opportunity, aku bisa membangun relasi yang besar gitu pastinya. Nah, habis itu untuk yang terakhir, ancaman buatku threats yaitu pastinya time management. Kalau aku terpilih untuk menjadi ketua angkatan, pastinya aku harus bisa memanage waktu dengan baik untuk memanage akademik gitu kan, urusan organisasi, urusan menjadi ketua angkatan, mengurusi mengurusi angkatan gitu kan. Nah, habis itu ya gitu. Selanjutnya aku bakal nyampain alur berpikir. Alur berpikir. Nah, ini aku akan menyampaikan alur berpikir jika ada suatu masalah gitu, ada ketidaksetujuan. Sebenarnya aku udah nyampain ini di orasi sebelumnya, cuman aku akan menyampaikan lebih detail. Nah, yang pertama, misalnya ada ketidaksetujuan dalam angkatan. Nah, aku bakal coba analisis kondisinya, apa yang dibutuhkan sebenarnya gitu, apa yang angkatan ini pengen gitu kan, apa yang masa STR pengen. Nah, habis itu udah kita analisis kondisi, coba lihat, kita kumpulin semua aspirasi, semua saran, semua kritikan, apapun itu kita bakal kumpulin, habis itu kita bakal mengevaluasi aspirasi tersebut, apakah untuk selanjutnya diambil tindakan gitu. Nah, nanti tindakannya itu keputusannya bisa misalnya banyak mencakup masa stay yang banyak itu kita bakal melakukan voting, atau misalnya sedikit kita bakal coba kompromi, kalau bisa diambil keputusan secara langsung ya kita langsung. Nah, nanti misalnya udah diambil keputusan kita coba aplikasiin, udah dijalanin, coba kita lihat lagi progresnya, kemajuannya, apa udah sesuai gitu. Kalau belum sesuai nanti kita balik lagi dianalisis kondisi, kita bakal cari masalahnya gitu sampai selesai. Selanjutnya eh, aku bakal nyampain organogram organogramku, oke. Nah, ini sebenarnya belum terlalu detail, ini baru rencana. Nah, yang pertama ada yang namanya Badan Pengurus Harian. Badan Pengurus Harian itu terdiri dari ketua angkatan, wakil ketua angkatan, sekretaris, dan bendahara. Nah, habis itu yang kedua ada divisi humas. Gitu. Divisi humas tentunya untuk menginformasikan jika ada acara angkatan atau acara apapun dan acara lainnya. Habis itu selanjutnya ada divisi akademik. Divisi akademik ini untuk yang aku bilang itu tutor sebaya, untuk mengatur tutor sebaya itu program itu. Nah, divisi akademik juga bertugas nantinya untuk menyimpan file akademik, drive akademik gitu ya, yang nantinya bisa kita gunain buat belajar, dan bisa juga nanti drive ini kita turunin ke adik tingkat yang selanjutnya gitu. Nah, habis itu ada divisi kreatif. Divisi kreatif itu divisi yang untuk kerjanya tuh ngedesain poster misalnya kalau ada acara atau apa. Mereka juga bakal, misalnya kita membutuhkan web untuk suatu acara atau identitas gitu, mereka juga bakal ngedesain web gitu. Nah, habis itu selanjutnya
pastinya ada di divisi publikasi dokumentasi. Nah, divisi ini ya kerjanya pastinya buat ngedokumentasiin kegiatan-kegiatan kita gitu. Nah, selain ngedokumentasiin kegiatan-kegiatan kita, mereka juga bakal nyimpen semua dokumentasi itu dalam suatu drive lagi. Nah, isinya tuh dokumentasi gitu. Nah, drive ini bakal bisa diakses oleh masa STR 23 juga. Nantinya bisa kita gunakan. Nah, habis itu ada divisi minat dan bakat. Nah, apa fungsi divisi minat bakat ini? Nah, minat dan bakat ini untuk menginformasikan misalnya ada lomba dari luar gitu atau lomba dari luar khususnya misalnya lomba tentang akademik atau olahraga. Nah, nanti minat dan bakat ini bakal ngumumin tentang lomba-lomba tersebut dan bakal yang ngurusin untuk siapa yang pengen gitu. Nanti bakal diurusin sama divisi minat dan bakat ini. Nah, setelah itu ada juga divisi fundraising. Fundraising ini sesuai namanya untuk mengumpulkan dana gitu. Misalnya kita membutuhkan untuk acara apa gitu, bakal ada yang ngadain acara apa. Nah, dari jauh-jauh hari kita udah ngumpulin dana biar nanti tuh dana yang untuk dipakai kegiatan tersebut, acara tersebut nggak akan terlalu besar gitu. Nah, habis itu setelah itu ada divisi MSDM juga, manajemen sumber daya manusia. Nah, divisi MSDM ini pastinya eh, buat ngurusin misalnya ada yang buat nampung aspirasi masa STR 23 yang aku jelasin sebelumnya. Nah, habis itu yang terakhir aku bakal ngasih tahu rancangan program kerjaku yang aku sudah pikirkan, tapi ini pastinya belum 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 final gitu kan, masih bakal lebih dilengkapin lagi. Nah, yang pertama itu pastinya ada tutor sebaya yang aku udah sebut berkali-kali gitu kan, buat ngebantu kita dalam akademik biar kita bisa lebih ngerti gitu kan. Nah, habis itu selanjutnya kita akan ada bakti sosial ke masyarakat untuk yang masyarakat yang membutuhkan gitu. Nah, habis itu, nah ini yang aku kepikiran juga bakal ada yang namanya Jumat Berkah. Nah, apa itu Jumat Berkah? Jumat Berkah itu jadi bisa aja kita dari divisi fundraising, kita bakal gunain dana fundraising itu buat pada hari Jumat, setiap hari Jumat, pada siang harinya kita bakal beli suatu cemilan atau suatu makanan gitu buat dibagiin ke masa stay air atau masa kampus lainnya gitu. Nah, atau enggak kita juga bisa ngelakuin misalnya kita jualan gitu, jualan makanan atau minuman, cuman harganya kita diskonin gitu biar orang-orang tertarik gitu buat beli. Nah, habis itu setelah itu ada juga yang namanya stay sehat. Nah, stay sehat itu kita bakal ngadain kayak olahraga bareng, jogging bareng, basket bareng, apapun itu olahraga lah. Kan abis itu semester 2 juga kan kita bakal ada olahraga ya. Nah, olahraga kan kita bakal ada latihan mandiri, yaitu jogging. Kalau nggak salah setauku itu 65 kilometer gitu kan. Itu pasti butuh dicicil gitu kan. Nah, kita bakal ngadain acara jogging bersama gitu setiap beberapa minggu sekali. Buat biar biar kalian tuh nggak sendirian gitu latihan mandirinya gitu. Nah, habis itu eh, ada yang malam keakraban juga pastinya. Nah, yang terakhir ada mentoring agama. Nah, mentoring agama ini untuk mewujudkan visiku yang pertama, visi itu yang berbunyi menjadikan angkatan STR sebagai angkatan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi aku bakal ngadain mentoring agama ini, acara mentoring agama ini eh, mungkin Mohon selama maaf sebulan nih, sekali. untuk waktunya sudah habis. Oh Mungkin ya, nanti setelah ini PPT-nya bisa dikirim saja ke grup angkatan. oh ya, siap. Oke, terima kasih Sekian dari untuk saya. Adrian sama Pratama atas pemaparannya. Sebelum lanjut, kami akan ingatkan kembali kalau di akhir itu akan ada sesi pertanyaan ya. Bagi yang punya pertanyaan bisa dicatat dulu, nanti akan ditanyakan di akhir via chat maupun secara verbal. Oh iya, selain itu, waktu untuk pemaparan para calon ketua angkatan kita, itu akan kita tambahkan menjadi sebanyak 15 menit untuk masing-masing calon. Jadi harap digunakan sebaik mungkin ya. Oke, tanpa berlama-lama, kami persilahkan kepada Syauki Mujadi sebagai calon ketua angkatan nomor urut 2 untuk memaparkan materinya.
Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, sebelumnya makasih banyak buat Luna sama Belva yang udah eh, ngasih kesempatan. Sebelumnya saya izin share screen ya untuk draft calon ketua angkatan ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat malam angkatan STR 2023. Di sini perkenalkan lagi, saya Syaukum Mujadid. Di sini maju sebagai calon ketua angkatan dari nomor urut 2. Mungkin langsung saja karena draft saya cukup panjang ya. Saya hadir dengan misi, visi yaitu mewujudkan angkatan STR 2023 sebagai keluarga yang solid melalui kepemimpinan yang inklusif dan juga proaktif dalam mengambil langkah nyata membawa perubahan yang berdampak. Misi saya yang pertama, saya akan menciptakan tata kelola internal yang profesional dan juga menyenangkan demi hadirnya peranan organisasi yang maksimal. Yang kedua, memegang teguh prinsip keadilan dan inklusivitas atau keterbukaan terhadap seluruh masa STR 2023 melalui forum internal dan komunikasi yang rutin. Nomor tiga, berani membawa kebaruan dalam budaya organisasi dan kepengurusan angkatan melalui gerakan pembaharuan. Yang keempat, proaktif dalam menggerakkan angkatan untuk bersatu dalam meningkatkan solidaritas serta berdampak bagi masyarakat. Itu visi misi yang akan saya bawakan. Kemudian di sini ada sebuah quotes yaitu leadership is the capacity to translate vision into reality. Itu yang selalu saya pegang dari dulu teman-teman. Kemudian latar belakangnya ini mungkin sudah sering saya sampaikan ya. Saya melihat bahwa STR ini merupakan angkatan yang memiliki 1.000 potensi, sejuta potensi. Yang mana potensi ini ketika pemimpinnya tidak sadar, ketika pemimpinnya tidak ingin tidak memiliki dedikasi yang tinggi untuk menggalinya, untuk memanfaatkannya, untuk keberlanjutan, dan juga untuk bermanfaat bagi orang lain, maka ini adalah sebuah kesia-siaan. Maka dari itu, angkatan yang semuanya berpengalaman, yang memiliki latar belakang berbeda-beda, potensi yang berbeda-beda, perlu pemimpin yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan juga pengalaman yang cukup untuk memimpin sebuah birokrasi. Karena kita akan membicarakan tentang birokrasi di sini. Untuk itu perlu pemimpin yang mengerti juga soal birokrasi. Di sini saya juga menambahkan sedikit kata-kata ya yang di bawah untuk Tuhan, bangsa, dan alma mater. Dan juga bait terakhir itu adalah dua kutipan dari Mars Himpunan Kita Tercinta, ada HME dan IMT Sigum ITB. Bakti karyamu jadi dambaan bangsa, berjayalah selalu di mata dunia. Itu dari HME. Dan tegakkan Tridharma, itulah misi kita, bakti kami untuk Indonesia, itu dari IMT Sigum ITB. Kemudian saya tidak perlu mungkin ya memperkenalkan lebih lanjut, makan waktu. Dan ini yang mungkin bisa saya pamerkan kepada teman-teman semua. Saya memiliki pendidikan informal kepemimpinan yang cukup luas. Saya juga memiliki pengalaman organisasi yang terbilang cukup luas, yang bisa saya pamerkan kepada teman-teman semua. Silakan lihat teman-teman semua. Dan banyak juga dokumentasinya bila tidak percaya. Ini sebagai ketua, saya ketua kelas 3 tahun, pengurus OSIS, sempat jadi PJS ketua OSIS juga, koordinator bidang keamanan, kedisiplinan, sosial politik. Saya juga aktif di debat bahasa Inggris. Saya juga terlibat dalam beberapa kegiatan sosial kemasyarakatan. Saya juga pernah menjadi direktur sebuah komunitas produksi film. Kemudian juga untuk kemasyarakatan ada Vice Chairman BTI. BTI itu Bhinneka Tunggal Ika, semacam fundraising untuk bakti sosial gitu ya. Dan itu yang terbesar menurut saya sebagai bakti sosial. Ketua alumni juga, sekretaris umum Mentor Lulus Kampus, dan ini penanggung jawab STR 2023 dan founder dan CEO Quadrat Education. Kemudian kepanitiaan. Kenapa saya perlu memamerkan kepanitiaan? Karena divisi saya akan memberikan banyak sekali program-program, dan program itu harus dipimpin oleh pemimpin yang mengerti bagaimana cara mengelola program, bagaimana plus minusnya, bagaimana manajemennya. Dan pengalaman ini saya pamerkan untuk meyakinkan teman-teman semua kalau saya mengerti, saya paham. Mungkin belum perfect, tapi saya mengerti dasar-dasarnya, saya mengerti landasannya, dan saya tidak perlu belajar kembali dalam arti hal-hal yang basic. Memang saya percaya bahwa leadership is a learning progress. Tapi di sini saya memamerkan pengalaman karena pengalaman ini adalah bukti untuk komitmen seorang pemimpin. Ini sedikit quotes ya. Jikalau rekam jejak terabaikan dalam politik, maka sesungguhnya kita lebih melihat yang abstrak daripada yang nyata. Ini tanda kehancuran. Ini adalah salah satu quotes dari politikus dunia ya. Kemudian ini sedikit dokumentasi leading experience saya. Temporary chairman di OSIS Semansa, kemudian Head of Social Security Politik Department, Head of English Debate, Chairman Fostus Semansa, founder CEO Quadrat Education, macam-macam ya, bisa dilihat teman-teman. Kemudian analisis SWOT-nya,
Mungkin bisa dibaca sendiri. Strength saya adalah memiliki dedikasi tinggi, pengalaman cukup lengkap, gagasan visi yang besar, bertanggung jawab. Saya adalah orang yang idealis, memiliki empati dan keinginan mengabdi yang tinggi. Itu yang paling penting, teman-teman. Weakness saya memang distoretkan sebagai sosok yang baik dan kayaknya banyak yang bilang kurang tegas gitu. Tapi sebenarnya saya mau klarifikasi bahwa sebenarnya saya bisa untuk tegas di beberapa konteks ketika ada suatu anggota yang mengalami permasalahan atau mengalami kesalahan-kesalahan yang memang tidak bisa ditolerir. Mungkin teman-teman juga sudah pernah merasakan gitu ya di aksi angkatan dan lain-lain. Kemudian opportunity, saya melihat saya memiliki relasi dan pengetahuan yang kuat di kemahasiswaan. Saya juga hasil analkon ini membuat masa menaruh harapan gitu, menjadi motivasi yang bagi saya. Kemudian STR ini adalah organisasi yang baru, tahun kedua. Artinya apa? Artinya masih banyak hal-hal yang bisa kita kembangkan untuk gerakan kebaruan. Karena ini jika disia-siakan, ini adalah hal yang menurut saya tersia-siakan saja gitu, tidak bermanfaat. Kemudian threat-nya, banyak masa STR yang apatis terhadap politik kecil kemahasiswaan. Contohnya sekarang aja, berapa orang yang join di MIT sekarang? 76, hanya 30% kurang dari masa. Kemudian, sulitnya menjangkau beberapa masa dengan sifat tertentu. Itu analisis sesuatu saya. Kemudian ini berbagai macam strategi yang saya akan implementasikan, teman-teman. Strategi SO, saya akan memanfaatkan relasi dan pengalaman memimpin yang baik. Saya akan berusaha keras merealisasikan harapan masa melalui visi-visi besar, weakness or opportunity, membuktikan bahwa pribadi ini adalah orang yang baik, sopan, namun tetap bisa tegas dalam konteks tertentu. Kemudian juga saya akan memperbaiki cara komunikasi agar orang lain lebih paham dengan gagasan yang saya bawa. Kemudian strategi ST, memanfaatkan relasi dan pengalaman memimpin untuk merangkul seluruh masa STR 2023 dan meyakinkan masa bahwa memiliki dedikasi yang tinggi. Strategi WT berusaha memanfaatkan stereotip pribadi yang baik untuk peduli merangkul seluruh masa STR 2023, dan saya juga memiliki keterbatasan finansial dan akademik. Mungkin beda sama teman-teman yang udah rich people gitu ya, mohon maaf. Dan akademik saya juga nggak begitu bagus, tapi keterbatasan itu teman-teman, itu bisa relate mungkin dengan beberapa masa yang memiliki kondisi yang sama. Itulah pendekatan yang akan kami bawakan. Kemudian ini ada sedikit ya, udah jadi PJS masih nggak puas, emangnya haus kekuasaan amat sih, terus juga kayaknya kebanyakan gimmick gitu ya, apa iya bang gitu. Nah inilah saya akan utarakan beberapa alasan kenapa saya ingin maju. Yang pertama, 2,5 bulan menjadi PJS itu tidak bisa melakukan banyak perubahan teman-teman. Kenapa? Karena saya tidak memiliki wewenang dan saya tidak memiliki BPA, alias saya bekerja sendiri. Apa yang bisa dilakukan seseorang sendiri untuk mengurus 280 putra-putri terbaik bangsa, teman-teman? Tidak mungkin. Yang kedua, melihat kondisi angkatan yang masih kurang solid dan masih banyak yang harus diselesaikan. Kemudian merasa sanggup dan terdorong untuk memimpin dan menggerakkan STR ke jalan yang baru. Yang terakhir adalah ingin merealisasikan gagasan dan mimpi-mimpi angkatan dan menjadi katalisator perubahan. Inilah yang akan saya pegang, teman-teman, katalisator perubahan. Karena kita perlu berubah untuk beberapa komponen. Ini sedikit flowchart berpikir, ini terlalu panjang kalau saya jelaskan. Ini adalah mungkin terlihat kayak apa sih ini, kayak buat kampanye doang, tapi sebenarnya ini memang yang biasa saya terapkan, teman-teman. Jadi mulai dari value sampai nanti evaluasi diri gitu. Ini yang saya selalu terapkan. Kemudian bagaimana ini proses pembentukan draft, saya juga punya alurnya, flowchart-nya, bisa dilihat sendiri. Kita mulai dari value, kemudian ada analisis kondisi idealnya seperti apa, aktualnya seperti apa, perumusan visi misinya, strategi implementasi, dan lain-lain. Kemudian bagaimana kesimpulan hasil kondisi ideal, ini lebih ke idealisnya aja ya. Idealnya itu adalah kita tahu bahwa masa ini adalah masa yang penuh potensi dan masa dari fakultas terbaik perlu merasakan rasa kekeluargaan tinggi, kompak, dan solid agar bisa menghadapi berbagai tantangan bersama di fakultas maupun prodi yang ada di dalamnya, teman-teman. Kemudian aktualnya seperti apa? Tadi idealnya, sekarang aktualnya. Yang pertama, kita perlu akui bahwa masa STR masih tersegmentasi dalam circle yang dikategorikan menjadi besar, kecil, dan sedang. Saya sering sampaikan itu. Yang kedua, masih belum solid secara utuh, namun sebenarnya masih memiliki keinginan untuk kompak. Yang ketiga, masa belum memiliki sense of belongings, kemudian exposure di angkatan itu belum kuat, kemudian juga masih banyak yang membutuhkan peningkatan kualitas akademik dan minat bakatnya. Yang keenam, belum memiliki budaya organisasi yang disadari oleh seluruh masanya. Mungkin teman-teman juga mempertanyakan, organisasi tanpa budaya adalah sebuah manusia tanpa nyawa gitu. Karena nyawanya ada pada budayanya. Kemudian masa STR ini adalah putra-putri terbaik bangsa. Dari pengalaman, latar belakang, potensi itu perlu diperkembangkan, teman-teman. Dan saya siap menjadi katalisator untuk mengembangkan diri, bukan hanya diri saya, tapi juga diri seluruh masa STR 2023. Inilah sedikit analisis kondisi kebutuhannya
Ini saya dapatkan dari wawancara teman-teman, mungkin ada banyak yang sudah saya wawancara di sini, teman-teman saya juga tahu banyak yang hadir, dan ini beberapa yang tidak perlu saya sebutkan ya. Kemudian strategi implementasi misi. Ini adalah manajerial piramid yang mana fokus kita adalah tentang kolaboratif dan juga ini strategi komunikasinya agar ini lebih inklusif. Jadi biasanya itu hanya yang mikir hanya ketuanya gitu ya. Tapi ini kita balik. Ini adalah mungkin kalau secara topologi jaringan itu namanya topologi mesh ya. Jadi semuanya itu ikut berkontribusi dalam hal pemikiran. Ini juga sempat saya terapkan di aksi angkatan kemarin teman-teman kalau masih ingat. Kemudian strategi ADKAR. Jadi kalau kita ingin menciptakan perubahan, itu ada tahap-tahapannya, dan ini yang akan saya terapkan. Kemudian misi saya ini ada beberapa poin-poin yang sudah saya petakan, teman-teman. Kalau misalkan mau lihat nanti sudah saya cantumkan di draft, nanti bisa di-share ya. Dan kemudian ini strategi dari berdasarkan kebutuhannya. Kalau tadi dari misinya, ini berdasarkan kebutuhannya. Oke. Nah, ini badan kepengurusan yang akan saya tawarkan. Ini adalah badan kepengurusan organisasi modern, teman-teman. Standar organisasi kemahasiswaan modern. Untuk melakukan sebuah katalis perubahan, diperlukan kepengurusan yang efektif, efisien, dan profesional. Dan juga mampu menjawab tantangan zaman. Jadi tidak terpacu kepada badan kepengurusan yang sudah biasa-biasa saja, teman-teman. Dan ini saya tawarkan sebuah plan badan kepengurusan angkatan yang akan bisa untuk membawa perubahan dan juga menjadikan STR ini lebih baik. Ada banyak kesekjenan, departemen internal, mulai dari Kesma, internal, keagamaan toleransi sosial, kemudian juga ada departemen akademik dan minat bakat, relasi, human capital, departemen media exposure dan propaganda. Ini yang akan kita tingkatkan karena kita menerima masukan bahwa sebenarnya STR ini memiliki potensi yang tinggi, tapi kurang dianggap oleh angkatan gitu. Maka dari itu kita membutuhkan propaganda dan media exposure yang kuat. Dan juga ke masyarakat tentunya tidak lupa, karena kita tujuannya adalah membaktikan diri kepada masyarakat. Kemudian program kerja prioritas ini akan saya sampaikan. Mulai dari Museum Luxa. Museum Luxa ini adalah cloud database yang berisinya tidak hanya drive akademik, ada juga hasil kajian dan riset, analkon masa STR, buku keuangan, agar kalian tahu nih kira-kira keuangannya dipakai buat apa aja gitu. Dan semua itu terintegrasi. Kemudian departemen internal, ada sahabat program kerjanya, 1 hari bersama STR. Ini ada 2-3 kali acaranya. Ada acara bukber, bakar-bakaran, nobar, movie time, outbound, kemudian makrab, tradisi ya. Kemudian ada forum angkatan dan forum internal. Itu yang ngurus departemen internal. Departemen akademik dan minat bakat, itu ada drive akademik, terus juga ada program ngambar, ngabis bareng STR, dan mungkin konsepnya ada beda dengan yang disampaikan oleh calon sebelumnya. Kemudian yang ketiga, STR Cup ini fun games berbasis turnamen khusus anak STR gitu. Mungkin juga bisa undang cutting-cutting juga untuk menerus relasi. Kemudian departemen relasi, ini ada bimbingan awal TPB STR 2024. Kenapa? Karena kita ingin membuat perubahan yang berkelanjutan, yang tidak hanya angkatan kita doang yang merasakan, tapi angkatan bawah kita juga merasakan. Maka dari itu kita perlu membimbing mereka dari awal agar tidak terasa kayak ini tingkatnya kayak kok fakultas lain banyak yang peduli, kok STR kayak kurang peduli gitu. Kemudian departemen human capital ini yang sering saya sampaikan. Human capital ini agak beda fungsinya dari yang biasanya. Kenapa? Karena departemen ini dibentuk seakan-akan untuk mengkritisi diri sendiri karena power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Karena itu kita butuh check and balance yang baik. Departemen Human Capital ini akan merangkul seluruh angkatan, akan merich semuanya, tidak hanya mereka-mereka yang dekat dengan kepanitiaan, dekat dengan kepengurusan angkatan, tapi seluruh masa itu akan di-reach oleh Departemen Human Capital. Mereka akan membuat kajian internal, evaluasi BPA, kemudian juga pendampingan TPB 2024. Kemudian Departemen Medcominfo atau Media Exposure ya. Ini kita akan membangun podcast TR, TikTok rutin konten, dan Instagram internal account biar IG-nya itu terlihat lebih bernuansa kekeluargaan, lebih dapat gitu. Kemudian sosial kemasyarakatan kita akan membuat kajian keilmuan multidisiplin yang mana nanti bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam hal. Saya sudah memetakan itu semua, dan juga pengabdian masyarakat. Dan kenapa teman-teman harus pilih saya? Yang pertama, saya adalah sosok yang berpengalaman. Pengalaman yang dipamerkan adalah bukti nyata atas komitmen memimpin sebuah organisasi, sekaligus bukti bahwa sudah tahu betul cara menggerakkan birokrasi. Yang kedua, dedikasi tinggi untuk angkatan. Memiliki dedikasi yang tinggi untuk merangkul angkatan. Teman-teman semua saya akan tegaskan, saya maju di sini bukan mencari pengalaman dan relasi. Itu yang saya tegaskan. Kenapa? Bisa dibuktikan.
Kalau secara relasi, saya sudah punya relasi ke kabinet KMITB, ke hal TPB, macam-macam. Saya tidak perlu relasi lagi. Pengalaman saya rasa untuk sebuah birokrasi seperti ini, saya sudah cukup mempunyai pengalaman di situ. Gitu. Mungkin bisa dikembangkan. Tapi saya tidak mencari itu, teman-teman. Kenapa? Karena jatuhnya itu akan menjadi motivasi pribadi saja. Jadinya kayak saya ingin maju untuk diri saya sendiri, untuk mengembangkan diri saya sendiri. Padahal tidak. Motivasi seorang pemimpin adalah harus untuk masyarakat-masyarakatnya, harus anggota-anggotanya. Maka dari itu saya menghindari motivasi untuk mencari pengalaman, mencari relasi, karena itu menurut saya kurang etis sebagai seorang pemimpin. Kemudian saya percaya nilai-nilai inklusivitas dan tidak anti kritik. Silakan cek track record saya, teman-teman. Dari awal saya menjadi PJS, karena saya berhak bicara seperti ini karena saya adalah petahana. Jadi teman-teman boleh kritik saya dan juga saya juga boleh memberikan bukti-bukti gitu. Kemudian Mohon maaf buat Syauki, waktu untuk pemaparannya udah habis. Mungkin materinya itu sisanya bisa dikirimkan ke grup aja ya. Oke. baik. Terima kasih Syauki Mujadid atas pemaparannya. Gimana nih teman-teman semua, masih pada semangat nggak? Ayo yang masih semangat, ketik satu dong di chat, mau lihat nih. Boleh. Coba ketik satu. Wah. Lagi dong. Wait. Kurang. Oke, masih pada semangat ya. Bagus deh, soalnya ini kita masih ada satu calon lagi yang akan memaparkan materinya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kami persilahkan kepada Denis Fatullah sebagai calon ketua angkatan nomor urut 3 untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih untuk Luna dan Belva atas kesempatannya. Sebelumnya saya izin untuk share screen ya. Sudah terlihat? Udah, Bang. Belum, sorry. Udah. Udah? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kesejahteraan bagi kita semua. Di malam hari ini, saya apresiasi kepada seluruh masa STR yang telah menghadiri Zoom internal untuk pemilihan calon ketua angkatan STR 2023. Seperti yang kita tahu ya, mungkin kalian semua ini ya banyak yang malas-malasan, ada yang di luar gitu kan, ada yang lagi jalan-jalan, ada yang mau pulang. Tapi saya berikan apresiasi nih sebesar-besarnya untuk kalian yang udah datang, terutama untuk 69 orang yang hadir pada malam hari ini. Nah, oke, tanpa berbasa-basi, mungkin kita masuk ke dalam pengenalan diri saya terlebih dahulu. Oke. Mungkin beberapa dari kalian belum mengenal diri saya. Saya Denis Fatullah pertama sebagai calon ketua angkatan STR 2023 nomor urut 3. Lahir di Bekasi 4 April 2005 sebagai mahasiswa STR IKSA 2023. Saya memiliki pengalaman berorganisasi ketika saya di SMA. Yang bisa kalian lihat sendiri, saya ber-SMA di SMA Krida Nusantara. Di mana SMA Krida Nusantara itu melatih untuk setiap siswanya menjadi pribadi yang bisa memimpin masa depan. Dan ketika saya menempuh pendidikan saya di SMA Krida Nusantara tersebut, saya memiliki beberapa pengalaman organisasi dan saya turut ikut peserta aktif. Yang bisa kalian lihat, saya di poin nomor 9 sebagai penanggung jawab sementara Managing Bank Krida Nusantara 2021, sebagai sekretaris umum Pramuka Krida Nusantara, sebagai panitia lapangan penutupan masa basis PMB Krida Nusantara 2022, sebagai ketua lapangan kelas meeting Krida Nusantara 2022, sebagai panitia musyawarah ambalan, sebagai panitia musyawarah siswa, sebagai panitia lapangan study tour Krida Nusantara. Dan pengalaman saya ketika saya di kuliah di ITB ini, saya memiliki 2 pengalaman. Pengalaman saya yang paling pertama yaitu sebagai wakil penanggung jawab aksi angkatan bidang sospol Fakultas T Rekayasa 2023. Dan yang paling terbaru, saya sebagai penanggung jawab seluruh panitia lapangan angkatan 23 dalam acara perayaan Parade Wisuda Oktober 2023. Atau yang bisa kalian ketahui sebagai pahlawan koordinator lapangan 2023. Oke, lanjut ke visi dan misi saya.
Saya memiliki visi yaitu menjadikan keluarga solid STR23 sebagai tempat yang nyaman bagi para masanya untuk belajar, berinovasi, dan beraspirasi demi meningkatkan potensi masa STR23. Oke, kita breakdown. Apa itu nyaman dan kenapa harus nyaman? Nyaman adalah perasaan ketika kita merasa senang, merasa tidak ada beban pikiran, merasa dihargai. Nah, lalu kenapa harus nyaman? Ibaratnya itu kita bisa tinggal di mana aja, tapi yang paling nyaman ya cuma di rumah kan. Nah, untuk itu saya itu ingin membuat keluarga STR ini sebuah rumah yang dimana para warganya bisa belajar, berinovasi, dan beraspirasi. Karena menurut saya sebuah pemimpin itu harus bisa memiliki tanggung jawab terhadap anggota ataupun warga STR 2023 ini. Karena saya sendiri, saya sudah dilatih kepemimpinan saya ketika saya berada di SMA saya sendiri, di mana yang bisa kalian lihat sebelumnya, saya sebagai beberapa orang-orang yang memiliki jabatan-jabatan di Gerindra Nusantara, dan saya sudah dilatih sejak SMA untuk menjadi pemimpin. Untuk itu, saya ingin mengimplementasikan rasa-rasa jiwa-jiwa kepemimpinan saya terhadap STR 23 ini. Oke, untuk merealisasikan visi saya tersebut, tentunya harus ada misi yang menopang visi tersebut. Misi saya yang pertama yaitu memperkuat rasa kekeluargaan dan solidaritas dengan menjalin hubungan yang positif dan menyeluruh antar anggota STR 23. Yang kedua, menyediakan wadah untuk menampung aspirasi dan keluhan yang datang dari setiap warga STR dengan profesionalitas dan sikap terbuka. Yang ketiga, mendorong masa STR untuk berkontribusi nyata terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang keempat, membuat lingkungan yang suportif untuk memaksimalkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki masa STR 23 dalam hal akademik maupun non-akademik. Dan yang kelima, membangun hubungan dengan fakultas ataupun sekolah lain dengan melaksanakan berbagai kolaborasi untuk meningkatkan eksistensi STR 23 di angkatan TPB 23. Nah, dari 5 misi saya tersebut, bisa ditarik nilai-nilai rasa kekeluargaan, solidaritas, wadah untuk menampung aspirasi, kontribusi nyata, lingkungan yang suportif, dan membangun hubungan. Tiap-tiap nilai-nilai tersebut saya dapatkan ketika saya berkuliah di ITB ini. Dan saya rasa mungkin misi saya tersebut kurang lebih ada yang menyerupai misi-misi calon-calon lainnya. Tetapi di dalam misi saya yang kelima, membangun hubungan dengan fakultas ataupun sekolah lain dengan melaksanakan berbagai kolaborasi untuk meningkatkan eksistensi STR23 ini, saya rasa ini hal yang wajib untuk STR ini lakukan. Karena saya melihat fakultas-fakultas lain itu sudah mulai eksis di angkatan TPB ini. Dan saya rasa STR ini masih ada yang kelihatan pasif dan juga menutup diri di angkatan. Saya tidak ingin hal itu terjadi. Saya ingin ketika nanti sudah terpilihnya sebuah ketua angkatan untuk STR 23 ini dapat merangkul semuanya, dan saya harap juga dapat merangkul seluruh angkatan TPB ini untuk bisa mengenal fakultas STR 23. Saya tidak ingin fakultas saya sendiri kalah eksis dibandingkan fakultas-fakultas lain. Saya ingin memiliki rasa kebanggaan terhadap fakultas saya, dan saya ingin memiliki identitas yang kuat. Untuk itu, saya ingin membangun hubungan dengan fakultas ataupun sekolah lain untuk meningkatkan eksistensi STR 23 di angkatan TPB ini. Oke, lanjut latar belakang saya. Kenapa saya ingin ikut pencalonan? Saya rasa kekeluargaan dan solidaritas itu adalah wadah yang bisa menampung aspirasi kita semua. Hal tersebut dikombinasikan dengan lingkungan suportif adalah hal dasar yang seorang mahasiswa butuhkan, namun sering terlewatkan. Sebagai agent of change, mahasiswa juga mempunyai power besar untuk berjejaring dan menimbulkan impact bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, saya mengikuti pencalonan ketua angkatan dengan program kerja yaitu Stay Respect, Stay Rehat, Stay Rakyat, Stay Rukun, dan Stay Review, yang dimana program-program kerja tersebut akan saya jelaskan lebih lanjut di pemaparan saya pada kesempatan kali ini. Kelima hal tersebut dapat diharapkan dapat menjaga kekeluargaan dan solidaritas, membuat STR menjadi lebih eksis,
mendengar aspirasi mahasiswa, menciptakan lingkungan akademis yang suportif, serta menjadi agent of change dalam masyarakat. Oke, kenapa saya rasa saya ingin maju menjadi calon ketua angkatan? Karena saya mengidentifikasi beberapa masalah angkatan yang harus dapat diselesaikan. Dan saya merasa memiliki kemampuan dalam kepemimpinan dan value yang kuat. Seperti yang kalian telah ketahui, dalam basic saya ketika di SMA, dan juga beberapa pengalaman-pengalaman organisasi saya yang telah saya paparkan. Dan saya memiliki gagasan, ide atas pengembangan value diri guna mengatasi masalah-masalah pada angkatan STR 2023 ini. Dan saya berkomitmen merealisasikan value dalam bentuk kepemimpinan. Oke, lanjut ke analisis kondisi kebutuhan masa STR. Saya mendengar bahwa mahasiswa STR masih membutuhkan wadah untuk menyampaikan aspirasi. Seperti yang bagi yang menghadiri ke forum angkatan minggu lalu, banyak yang berkeluh bahwa jika mereka menyampaikan aspirasi mereka, apakah aspirasi tersebut hanya ditampung tapi tidak dilaksanakan ataupun tidak direalisasikan, atau aspirasi tersebut malah hanya didiamkan gitu. Saya di sini menyediakan wadah aspirasi dan juga akan berdiskusi dengan kalian semua warga STR 23 untuk membicarakan apa saja yang ingin kalian sampaikan dan keluhan apa saja yang bisa STR 2023 ini hadapi gitu, yang bisa kita perbaiki bersama-sama. Lalu yang kedua, kebutuhan atas lingkungan suportif, kekeluargaan, dan solidaritas. Saya merasa masih banyak circle-circle yang masih menutup diri terhadap orang lain. Saya ingin saya ingin melihat angkatan saya ini ke depannya membuat lingkungan yang suportif, meningkatkan rasa kekeluargaan dan rasa solidaritas mereka. Untuk itu, saya memiliki salah satu program kerja, yaitu Stay Respect. Nanti akan saya jelaskan. Lalu, untuk yang ketiga, kehidupan akademis dan non-akademis, eksistensi dalam kehidupan sosial kampus yang seimbang. Kita semua tuh nggak ingin kan, kalau kita ini aktif di akademis, tapi non akademis tuh ya cuman gimana kayak nggak eksis lah di angkatan juga gitu loh, nggak tahu apa hal-hal tentang kepanitiaan segala macam. Ataupun sebaliknya, orang yang aktif kepanitiaan, tapi ketika mereka membahas soal masalah akademis, itu mereka banyak nilai-nilai yang remet, yang jelek gitu. Nah, itu jangan sampai terjadi di angkatan STR 23 ini. Hidup nih kita harus balance. Jadi jangan sampai ada salah satunya yang berlebihan ataupun kekurangan gitu. Jadi kita harus seimbang. Jangan sampai kita hanya fokuskan pada satu, tetapi kita mengabaikan hal-hal lainnya. Lalu bisa dilanjut yang keempat, yaitu analisis kondisi saya, rasa kebermanfaatan, dan penyaluran aksi sosial. Nah, kita ini bisa lebih bermanfaat sebagai mahasiswa, karena kita sebagai orang yang punya privilege sebagai mahasiswa itu bisa memberikan dampak dan efek terhadap masyarakat. Kita bisa bermanfaat lebih untuk lingkungan dan masyarakat kita sekitar. Jangan sampai kita menyanyiakan ilmu yang telah kita dapatkan dan tidak menyebarluaskan kepada masyarakat dan tidak bermanfaat. Itu merupakan sebuah hal yang sangat disayangkan sebagai kita mahasiswa yang bisa membawa perubahan kepada bangsa ini. Oke, lanjut. Di sini saya memiliki program kerja, yaitu 5R. Program kerja yang saya buat untuk mengimplementasikan visi dan misi saya secara lebih detail. Baik, dimulai dari yang pertama, yaitu Stay Respect. Memberikan apresiasi setiap warga STR yang berprestasi dari segi akademik maupun non-akademik. Saya berencana untuk merealisasikan Stay Respect ini dengan platform-platform media sosial yang dimiliki STR 2023 ini, ataupun dengan menempel beberapa penghargaan-penghargaan di papan-papan yang bisa tersebar di seluruh ITB Jatinangor. Lalu yang kedua,
terdapat stay rehat, mengadakan acara bonding keluar seperti makrab ataupun study trip. Seperti namanya, yaitu stay rehat. Stay rehat ini kita ibarat kata nih rehat loh, dari sejenak dari ITB, dari hal-hal perkuliahan yang menjenuhkan pikiran kita. Jangan sampai kita belajar terlalu berlebihan, mengabaikan kesehatan kita segala macam, maka kita bisa rehat dengan acara bonding keluar seperti makrab ataupun study trip. Lalu yang ketiga, terdapat stay rakyat, yaitu mengadakan acara fundraising ataupun bantuan sosial kepada masyarakat sekitar dengan melihat urgensi mereka. Ini yang saya mention tadi di analisis kondisi kita yang keempat. Kita bisa memberikan dampak yang lebih kepada masyarakat sebagai mahasiswa. Lalu program kerja saya yang keempat yaitu stay rukun, mengadakan acara internal bonding bersama seperti memperingati Hari Nasional, olahraga bersama, dan buka bersama. Program kerja saya yang keempat ini dan digabungkan dengan misi saya yang kelima itu dapat dikolaborasikan, yang dimana kita dapat melakukan acara internal bonding bersama fakultas-fakultas lain ataupun sekolah-sekolah lain. Tidak hanya fakultas kita sendiri. Kita dapat memperluas relasi jaringan hubungan kita ke luar ataupun ke fakultas ataupun sekolah lain. Lalu yang terakhir, yang kelima, stay review, mengadakan kegiatan belajar bersama dengan tutor sebaya untuk membahas ulang materi yang diajarkan sebagai bentuk persiapan menghadapi kuis, UTS, maupun UAS untuk kedepannya. Baik, untuk pemaparan DPA dan organogram yang telah saya bentuk untuk mengimplementasikan 5R tersebut. Yaitu yang pertama ada ketua BPA, yang kedua ada kesekjenan, yang ketiga ada bidang relasi, yang keempat ada bidang kesejahteraan angkatan, yang kelima ada bidang pengembangan sumber daya angkatan, yang keenam ada bidang media komunikasi dan informasi, yang ketujuh ada bidang keuangan, dan ke-8 bidang sosial kemasyarakatan. BPA dan organogram ini belum saya finalisasikan, dapat berubah seujung-ujung waktu. Dan jika perlu dikaji lebih lanjut, dapat dikaji secara bersama-sama. Dan saya menerima segala masukan, saran, ataupun kritik terhadap organogram yang belum difinalisasikan tersebut. Tetapi saya memiliki gambaran untuk kedepannya BPA ataupun organogram yang telah saya jelaskan kepada pemaparan kesempatan kali ini. Tapi BPA saya dan organogram ini bisa dapat berubah. Oke, mungkin dari pemaparan yang saya telah jelaskan tadi, ada beberapa hal yang saya ingin notice, yaitu di mana saya rasa calon-calon saya yang ketiga ini, calon-calon saya dua orang ini, Sami dan Shoki ini, mungkin mereka juga memiliki pengalaman yang mumpuni untuk menjadi ketua angkatan. Tetapi saya rasa untuk menjadi ketua angkatan itu membutuhkan suatu kepemimpinan yang kuat dan juga hubungan ataupun relasi terhadap jaring luar gitu. Jadi jika ingin memimpin, mereka harus memiliki relasi dan juga rasa kepemimpinan yang kuat. Dan saya rasa saya memiliki dua hal tersebut dengan maksimal. Di mana saya sebelumnya bisa kalian lihat saya sebagai pahlawan koordinator lapangan atau penanggung jawab terhadap seluruh angkatan 23 yang menjadi panitia lapangan, dan juga basic saya menjadi Dennis, waktunya sudah habis. Oke. Mohon maaf ya. Oke, karena ketiga calon kita itu udah selesai memaparkan, kita akan buka sesi tanya jawab nih guys. Bagi yang merasa ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand apabila ingin berbicara. Dan mungkin apabila ada yang malu untuk berbicara, kalian bisa menanyakan pertanyaan via chat Zoom saja ya. Atau kalau kalian mau bertanya secara anonimus, kalian bisa juga chat ke kita dan kita jamin privasinya ya. Atau kalau misalnya kalian punya pertanyaan untuk calon tertentu, itu bisa. Oke, selain itu untuk kali ini kami tidak ada urutan bagi calon ketua angkatan yang ingin menjawab pertanyaan. Jadi apabila kalian merasa ingin dan bisa menjawab pertanyaan, silakan langsung raise hand saja. Benar. Untuk sekarang itu kita udah ada pertanyaan dari teman kita BJ Raja Partogi Siagian. Berikut pertanyaannya. Selamat malam calon. Salah satu fenomena yang saya amati nyata ada di angkatan kita adalah inferioritas. Tidak sedikit dari kita menjadikan Stay R sebagai second choice. Entah itu ditolak universitas lain atau program studi lain. Ini tentu bukan
hal yang salah, karena bercita-cita dan memajukan diri secara kolektif adalah hak konstitusional kita sebagai warga negara dan mahasiswa. Akan tetapi, dampak yang terjadi adalah hilangnya rasa kepemilikan terhadap angkatan dan fakultas kita sendiri. Forum angkatan, gathering, bahkan aksi angkatan tidak pernah mencapai kehadiran di atas 90%. Apakah para calon mengakui keresahan yang sama? Jika iya, apa solusi konkret kalian? Baik, berikut bukan pertanyaannya. Untuk para calon, apabila ingin dan bisa menjawab, tolong raise hand dulu ya. Terima kasih. Sorry, Iya, Luna. Ini gue dari tadi resen tapi nggak ke ini kayaknya ya, sorry. Tapi mau jawab gitu. Maaf. oke, boleh. Silahkan. Silahkan, Shogi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, tentang inferioritas. Jadi mungkin ada beberapa hal ya yang perlu digarisbawahi di sini. Inferioritas mungkin ada beberapa yang mengalami hal tersebut atau merasakan dirinya adalah inferior dari fakultas lain. Tapi sebenarnya secara analisis kondisi ideal yang saya lakukan adalah justru Mas STR ini adalah fakultas yang bergengsi di ITB gitu. Mungkin ada beberapa yang tadi mungkin iya gitu. Kemudian apakah saya memiliki keresahan yang sama? Ya, betul sekali. Tadi yang data yang disampaikan memang betul. Mungkin kalau secara kehadiran kita sempat mencapai 90%, tapi yang dipertanyakan adalah dampaknya. Impact-nya apakah 90% secara kuantitas itu memang berdampak bagi hati seluruh massa. Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Memang perlu menjadi aspirasi, perlu menjadi kritik, perlu menjadi evaluasi bagi kita semua. Tapi saya yakin saya bila menjadi ketua angkatan, saya memiliki BPA yang profesional. Bila saya memiliki orang-orang yang kompeten di BPA itu yang mau merangkul seluruh angkatan dan program-program kerja yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian saya juga bisa jelaskan bagaimana saya cara tadi mengantisipasi apa yang sudah disampaikan di statement tadi ya. Yang pertama adalah kenapa ada inferioritas? Budaya angkatan, teman-teman. Kita harus akui apa budaya angkatan STIR yang seluruh masanya itu sudah tahu budaya ini sangat urgent, sangat perlu, dan bisa dijadikan pride bagi angkatan sendiri. Sebutkan, teman-teman. Saya rasa tidak ada. Berbeda dengan fakultas lain. Sebut saja, misalkan FITB, FTTM. Mereka sangat kompak. Mereka sering sekali forum angkatan, sering sekali berdiskusi, bermusyawarah bersama. Apakah kita tidak bisa seperti mereka? Bisa. Bisa, sangat bisa sekali. Mungkin memang ada challenge untuk merangkul mereka-mereka yang sulit untuk dijangkau. Tapi saya yakin dengan Departemen Human Capital tadi, kemudian dari Departemen Human Capital saya yang akan saya rancang tadi, di bawahnya nanti ada PIC, Person in Charge untuk merangkul, merich masa STR yang katakanlah sulit untuk di-reach gitu, yang mungkin bisa dibilang sangat sulit untuk bergaul, introvert, dan lain-lain. Dan itu mereka semua harus di-reach. Bagaimana caranya yang tadi saya sampaikan, person in charge. Bagaimana konsep sistemnya. Saya sudah memetakan, teman-teman. Jadi ada kelas-kelas yang sama gitu. Jadi setiap kelas tuh kita sama gitu. Misalkan PRD sama Pengkom atau sama Fisika. Nah, itu kita bisa put person in charge di situ untuk menjadi perwakilan dari Badan Pengurus Angkatan untuk merangkul mereka, mencari aspirasi mereka, mengajak mereka untuk mengikuti program-program kerja kita. Kenapa? Karena program kerja kita itu hanya akan works ketika inisiatif masanya itu penuh gitu, atau kesadaran dari masa untuk ikut program kerja yang tadi saya sudah sampaikan. Bagaimana dari akademik, ada ngambar, ada drive akademik, dan lain-lain. Ada dari bondingnya, ada tadi sahabat satu malam bersama STIR, ada makrab, ada tadi movie time, dan lain-lain. Itu semua yang akan membuat kita lebih bonding gitu. Dan kemudian juga ada forum angkatan. Seperti sekarang ini sangat sedikit sekali yang ingin bergabung di forum angkatan, ingin berdiskusi bersama. Dan bagaimana caranya? Itu salah satu faktornya adalah mereka semua ini apatis karena merasa tidak dianggap biasanya. Maka dari itu perlulah inklusivitas. Ketika seorang anggota itu sudah
merasa bahwa dirinya itu dianggap, dirinya itu dibutuhkan, bukan hanya dikontak karena dibutuhkan, tapi dirinya itu adalah merasa menjadi bagian dari fakultas ini, maka seharusnya inisiatif massa itu akan lebih tinggi dan kekompakan bisa lebih terjalin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Syaki yang sudah menjawab pertanyaan yang tadi ya. Dan ini kita mau ingatkan juga kalau untuk para masing-masing calon ketua angkatan, kalau waktu untuk menjawab itu akan kita kasih sebanyak 1 menit 30 detik ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu dari Fauzan. Ini udah raise hand. Boleh kalau mau on cam atau on mic boleh ditanyakan pertanyaannya. Oh, malam semuanya. Jadi aku di sini mau nanya, saya di sini mau nanya ke Syauki doang, nggak apa-apa ya? Ki, tadi kalau Anda membahas mengenai kalau Anda di sini nggak bisa mengakui tidak bisa ngegerakin angkatan pada saat menjadi PJS gara-gara Anda tidak punya BPA. Terus sekarang maksudnya kenapa saya harus percaya kalau Anda di sini nanti pas jadi ketua angkatan ya bisa gerakin angkatan Anda. Kok Baik, langsung dijawab saja atau gimana? boleh itu dulu. Baik, terima kasih Fauzan ya pertanyaannya. Tadi tentang saya mengakui bahwa saya tidak bisa menggerakkan angkatan. Lalu bagaimana saya aja sekarang tidak bisa menggerakkan angkatan? Apakah terpilih bisa menggerakkan angkatan gitu? Nah, itu pertanyaannya. Jawaban saya, teman-teman. Yang pertama saya perlu koreksi dulu. Statement saya tadi adalah saya tidak mengakui bahwa diri saya tidak bisa menggerakkan angkatan. Memang belum maksimal. Kenapa? Karena banyak orang yang sulit di reach dan itulah memang karakteristik stay air. Dan kenapa tadi saya bilang saya perlu untuk membuat BPA yang akan membantu saya untuk memaksimalkan peran untuk menggerakkan angkatan. Yang pertama, kenapa teman-teman? Karena sangat terbatas sekali waktu untuk pendekatan secara intrapersonal. Itu yang pertama. Karena sebagai PJS yang bekerja sendiri, itu saya terfokus kepada part-part yang menjadi formal, yang menjadi sistem formal. Sebagai contoh, program kerja, kemudian meeting, kemudian inaugurasi gitu, yang dari kabinet keluarga mahasiswa, yang seperti itu contohnya. Dan itulah yang membuat fokus itu terdistract. Berbeda ketika ketua angkatan memiliki BPA yang memiliki tanggung jawab khusus gitu untuk merich semuanya agar mereka semua bisa memiliki sense of belonging terhadap fakultasnya gitu. Itu soal kedekatan. Kenapa? Karena penting sekali untuk merich semuanya, teman-teman. Tidak bisa seorang pemimpin menggerakkan hanya dengan teriak-teriak saja. Tidak bisa seorang pemimpin menggerakkan hanya dengan emosi saja. Karena memimpin itu menggunakan hati, teman-teman. Dan ketika ingin menggerakkan angkatan, ya mungkin kurang maksimal. Tapi poinnya adalah bukan saya tidak mengakui bahwa saya tidak bisa menggerakkan angkatan, tetapi untuk mencapai hasil-hasil yang maksimal, yang terstruktur, yang ilmiah, itu memerlukan strukturisasi, birokrasi yang memiliki tanggung jawab khusus untuk itu. Mungkin itu jawaban saya. Mohon maaf, Syauki, waktu telah habis. Boleh nanggepin nggak? Atau boleh nanggepin nggak? Atau mau waktunya? lagi? Iya, sorry. Atau gimana? Ini nanggepinnya mau 2 arah atau kamu ngomong doang? 2 arah. Sebentar ya. Kalau aku bersedia BTW kalau untuk pertimbangan. Saya bersedia. Oke, boleh ya, Ojan. Ki, kan kamu tadi ngebahas banyaknya tentang berarti BPA-nya harus bagus. Harus gimana? Berarti kalau gitu maksud aku di sini tuh ya berarti bukan kamunya yang harus bagus. Gak
nggak perlu kamu yang jadi ketua angkatan, yang penting BPA-nya ya bagus. Ya tetap pada akhirnya kenapa harus kamu nggak dapat aja aku mah. Oke, langsung ditanggapi aja. Oke, Boleh, baik. boleh. Ya, tadi statementnya adalah BPA-nya yang bagus ya. Sebenarnya dari kata-kata BPA yang bagus ini banyak maknanya. Tapi yang saya maknai adalah, yang perkataan saya yang dari tadi saya maknai adalah kepemimpinan, birokrasi yang baik. Birokrasi yang baik itu bukan hanya BPA-nya yang baik, pemimpinnya yang baik juga. Pemimpin yang baik itu yang mengerti soal birokrasi, bagaimana cara menggerakkan orang, bagaimana cara memotivasi anggotanya. Dan ketika semua anggota itu sudah memiliki pemimpin yang baik, dan kemudian tugasnya terstruktur, memiliki tanggung jawab yang jelas, job desk yang jelas, dan tujuannya jelas, saya yakin bahwa tidak hanya dengan BP-nya yang baik, tapi tadi pemimpinnya yang baik, berkualitas, berpengalaman, itu saya yakin yang dari tadi saya sampaikan itu akan terwujud. Mungkin itu saja. Gimana, ada tanggapan lagi atau gimana? Oke, Ada baik. cukup itu dulu aja. Oke. Terima Oke. kasih buat Syauki dan Ojan yang udah bertanya dan udah menjawab. Ngomong-ngomong nih soal Syauki, ada lagi Syauki yang mau nanya nih. Untuk Inuzuka Syauki Muhammad, silahkan untuk bertanya. Kok bentar. Kok ini juga sih? Bentar, ini bekas UBT guys, maaf ya. Dah. Oke. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan dan waktu untuk bertanya. Pertanyaan ini sebelumnya terbuka untuk setiap calon yang ingin menjawab. Jadi, ya, saya meyakini bahwa pemimpin yang baik pasti dan perlu memiliki tim yang baik untuk mensukseskan programnya. Dan setiap tim yang baik itu tentunya memiliki kriteria bagi masing-masing setiap pemimpin. Pertanyaan saya adalah, di saat nanti kami menyusun kabinet, jika terpilih menjadi ketua angkatan, tim apa yang akan kalian pilih? Maksudnya, apakah orang yang cenderung berbeda, atau mungkin selalu memiliki perbedaan pendapat dengan kalian, atau mungkin orang yang selama ini selalu mensupport dan berada di satu jalan. Jadi, ini mengarah kepada apakah perbedaan itu baik di dalam kepemimpinan, atau justru kalian akan cenderung bermain aman dengan tim orang yang selalu berada di jalan yang sama. Jadi begitu. Terima kasih. Oke, baik. Kelihatannya ini Syauki udah siap banget untuk menjawab. Jadi untuk Syauki, dipersilahkan. Baik, terima kasih Syauki atas pertanyaannya juga ya. Tadi pertanyaannya soal tim yang baik. Tim yang baik, bagaimana ketika saya menyusun nanti, tadi disebut istilahnya kabinet, tapi dalam definisi saya adalah lebih ke badan pengurus angkatan itu. Bagaimana kriterianya, bagaimana, dan terus tadi sempat disampaikan, apakah saya akan bekerja dengan orang-orang yang hanya nyaman saya dengan saya, seperti itu. Yang pertama adalah teman-teman, kriteria apa? Jadi badan pengurus angkatan ini secara struktur keorganisasian itu ada ring 1, ring 2, dan seterusnya ke bawahnya. Ring 1 ini yang paling penting, teman-teman. Kenapa? Ring 1 ini yang adalah mereka-mereka yang harus menggerakkan bawahan-bawahannya. Tidak bisa semesta-mesta semuanya itu dihandle oleh seorang pemimpin di pusat. Makanya tadi sempat disinggung oleh Ojan, kenapa harus saya gitu ya? Kenapa perlu badan-badan pengurus angkatan? Emang saya sendiri nggak bisa? Tentu saja tidak bisa maksimal, karena memerlukan BPA yang efektif, yang profesional. Ring 1, middle management ini yang perlu berkualitas. Kriterianya apa? Yang pertama, pengalaman, track record dia dalam memimpin, terutama kompetensi yang sesuai. Yang kedua adalah kompetensinya, kualifikasinya. Apakah dia mampu untuk menggerakkan angkatan, menggerakkan anggota-anggotanya
mampu berpikir secara kritis, rasional, dan kemudian kompetensi yang sesuai dengan bidang yang relevan. Itu. Dan kemudian ada tambahan juga. Ketika kita awalnya mengakui bahwa STR ini terbagi menjadi sistem circle-circle gitu, tersegmentasi. Ini perlu disiasati, dan siasat saya adalah ada circle yang kecil, circle yang sedang, circle yang besar. Circle yang kecil ini yang paling sulit untuk di-reach. Dan itu bagaimana cara me-reach-nya? Tadi yang saya sampaikan, Departemen Human Capital. Yang sedang ini biasanya jarang sekali bermasalah. Yang besar ini ada kekhawatiran untuk mendominasi. Nah, bagaimana cara untuk mengatasinya? Yang pertama, bahwa dari seluruh kepanitiaan itu kita akan ajak seluruh massa, baik dari segmentasi manapun. Dan segmentasi ini itu harus diakui dan tidak boleh dilarang, teman-teman. Tugas pemimpin adalah membuat bagaimana caranya setiap segmentasi itu tidak sampai mendominasi dan tidak dan ingin terbuka untuk yang lainnya, tidak hanya untuk diri mereka sendiri saja. Itu. Dan apakah saya hanya akan dengan orang-orang yang saya kenal dekat? Tidak. Tidak. Oke, sudah habis ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, selanjutnya ini kita ada pertanyaan anonimus ya guys. Pertanyaannya ditujukan buat Dennis. Di misi nomor 5 Anda menyampaikan bahwa yang membedakan Anda dengan lainnya adalah membuat massa STIR bangga terhadap fakultasnya. Bagaimana bentuk konkretnya? Apakah jika ternyata yang bangga hanya 20 orang dari 274 orang bisa disebut berhasil? Atau Anda sebagai ketua angkatan gagal? Oke, itu pertanyaan. Boleh Dennis dijawab. Silahkan. Oke, terima kasih untuk yang bertanya ya. Tadi pertanyaan itu gimana kita bukti konkret itu kalau kita udah bangga sama angkatan. Nah, itu bisa diambil mungkin kalau kita lihat dari angkatan-angkatan sebelumnya tuh, kita tuh bisa bangga kalau misalnya kita lagi acara bareng-bareng gitu. Kita ngeliat ke sekitar, wah gila ini angkatan gua keren banget gitu kan. Kita udah bonding banget, udah kayak ngerasa kita tuh punya suatu pride. Itu kita bangga menyebut STIR gitu ke orang-orang. Angkatan apa? Angkatan apa? Angkatan dari fakultas STIR gitu. Itu kayak kita tuh punya suatu pride, kita punya suatu euforia di angkatan kita gitu. Kita ngerasa angkatan kita ini nggak kalah dari angkatan lain. Kita punya bawa identitas angkatan kita setinggi-tingginya gitu. Kita menjunjung tinggi angkatan kita setinggi-tingginya. Nama STIR itu benar-benar kita bawa dimanapun kita berada. Itu mungkin suatu bukti konkretnya kalau kita udah bangga dengan angkatan kita. Nah, gimana kalau belum? Gimana caranya untuk memastikan hal itu bisa terjadi? Mungkin dari mimpi saya tersebut, saya sudah menyusun beberapa misi-misi ataupun program kerja. Nah, dimulai dari program kerja saya yaitu mungkin stay rukun. Dari stay rukun itu, kita bisa ngebuat kayak internal bonding gitu. Kita buat acara-acara bersama bareng yang bisa mungkin dari awalnya itu kita bisa buat bonding-bonding kecil-kecilan kayak mungkin olahraga bareng-bareng, kita lebih kenal satu sama lain. Dari hal-hal kayak gitu, itu bisa ngebangun rasa-rasa bangga terhadap angkatan kita dengan kita ngerasa kita udah deket nih sama angkatan kita bisa saling-saling ningkatin potensi masing-masing, bisa saling dukung di setiap acara, bisa saling semangatin satu sama lain. Itu pasti ngerasa kita kayak, wah gila ini kalau teman-teman gue udah pada dukung gue gini, jadi semakin bangga gitu loh. Jadi nggak ngerasa cuma satu dua orang doang, tapi satu angkatan. Untuk itu kenapa kita harus bisa merangkul satu sama lain, tidak memandang bulu. Itu target saya ke depannya. Membuat angkatan ini benar-benar menyatu. Ketika kita sudah menyatu, kita mempunyai rasa bangga tersendiri bahwa ini loh angkatan STIR 2023 yang kita bangga dan kita cintai. Gitu. Mungkin cukup untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih Dennis atas jawabannya. Selanjutnya kita ada pertanyaan dari Jawir Hasibuan. Untuk Jawir Hasibuan boleh melontarkan pertanyaannya ya. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebenarnya ini out of topic dari gue. Gimana menurut pendapat para caketam tentang Palestina dan Israel? Itu aja, terima kasih. Sekian.
Oke, jadi untuk catatan kita yang belum menjawab ini udah ada Syauki ya, Risan. Boleh silakan buat untuk Syauki menjawab pertanyaannya. Jadi, Baik. Tadi maaf Belva, kayaknya suara yang nggak terdengar. Bener mempersilahkan saya bukan ya? iya benar Iya, Syauki. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin karena saya juga bukan ahli politik global ya, tapi yang saya pahami adalah bahwa sesuai dengan negara kita atau konstitusi negara kita bahkan mengatakan bahwasanya menghapuskan eh, penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan. Itu adalah poinnya bahwa secara formil kita sebagai warga negara Indonesia itu seharusnya tidak mendukung sama sekali adanya penjajahan, dan itu secara formil, secara kemanusiaan bagaimana. Dan ketika saya pahami bahwa konflik ini adalah bukan konflik yang kecil, bukan konflik yang pendek, yang jangka waktunya itu sudah lama gitu, maka ada beberapa hal yang harus sebenarnya bisa dilakukan gitu. Memang kita perlu eh, secara kemanusiaan kita perlu melakukan hal-hal, misalkan berdonasi untuk membantu mereka-mereka yang tertindas, mereka-mereka yang luka-luka, mereka-mereka yang merasakan pedihnya bagaimana penjajahan gitu. Karena kita sendiri merasakan di Asia itu lebih banyak penjajahan-penjajahan, lebih banyak historikalnya itu tindas menindas itu lebih banyak di kita daripada di negara bagian yang di Palestina atau Israel tersebut gitu. Jadi seharusnya kita secara empati itu lebih merasakan derita mereka. Dan tadi secara formil, secara empati dan secara politik menurut saya itu banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan, yang bisa dilakukan terutama Indonesia. Yang paling pasti harus dilaksanakan adalah negosiasi. Negosiator harus menjadi pelopor untuk negosiasi. Kenapa? Karena sudah dibuktikan dari misalkan konflik di Afrika, konflik di Rusia, itu sempat terjadi, walaupun di Rusia bukan antar negara ya. Tapi ketika ada diplomasi, ketika ada mempertemukan, dan itu saya rasa bukan hal yang mustahil, karena United Nations ini itu memiliki wewenang yang cukup tinggi, tapi mungkin mereka akan terkendala di bagian politik-politiknya, nanti entah khawatir akan perang dunia ketiga dan lain-lain, dan itulah mungkin pertimbangannya. Mungkin itu maaf, jawaban saya. waktunya udah habis. Ingatin juga untuk semuanya kalau sesi tanya jawab ini akan berakhir di pukul 9.15. Oke? Selain itu untuk pertanyaannya mohon ada korelasi terhadap pilihan keanggotaan pada hari ini ya. Terima kasih. Jadi untuk Syauki mungkin mau nanya lagi, dipersilahkan. Baik, sekali lagi, terima kasih lagi atas kesempatannya. Kalau boleh kepada MC, aku ingin setiap calon menjawab, karena aku ingin mendengar jawaban dari masing-masing calon. Nanti akan terpilih seorang ketang. Tidak mungkin ketiga-tiganya sebagai ketang. Jadi, apabila kalian tidak terpilih, aku yakin kalian tetap ingin berperan. Namun, peran sebagai apa di angkatan yang ingin kalian lakukan apabila kalian tidak menjadi ketua angkatan. Terima kasih. Oke, kita persilahkan buat para caketang untuk menjawab. Boleh Risan dulu, siapa yang mau duluan? Oke, ini udah ada Syauki ya, Risan. Kita persilahkan buat pertama Syauki Mujadid untuk menjawab pertanyaan Syauki juga. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Mungkin saya singkat saja ya, dari tadi kayaknya kebanyakan ngomong. Ketika tidak terpilih, apa yang akan saya lakukan gitu? Yang pertama, saya memiliki draft calon ketua angkatan yang isinya adalah pandangan saya, gagasan-gagasan saya, ide-ide saya untuk akan dibawa kemana angkatan ini ke depannya. Dan draft ini adalah draft yang terbuka, yang saya rasa masih banyak kekurangan-kekurangan, oke. Dan masih banyak juga yang bisa digunakan untuk menambal kekurangan di calon lain. Nah, untuk itu saya akan buka, saya akan hadirkan. Silakan apabila ingin menggunakan ide-ide saya, dan saya yakin yang lain juga ide-idenya brilian ya. Tapi saya berharap bahwa agar analisis kondisi ini tidak berhenti begitu saja, agar ide ini tidak berhenti begitu saja, saya akan hadirkan draft ini dan silakan jika ingin bekerja sama. Kemudian itu peran secara apa ya yang saya sudah lakukan gitu ya. Kemudian
apakah saya akan memaksakan gitu ya. Karena yang saya pahami, BPA itu adalah kewenangan prerogatif dari ketua angkatan. Jadi saya tidak akan meminta, saya tidak akan memaksa. Jadi silakan, jika saya masih dipercaya, artinya itu adalah saya akan merasa bangga dan saya akan senang bahwa saya ternyata masih memiliki kepercayaan di angkatan ini. Dan saya juga bisa berbakti lebih lanjut di angkatan ini. Karena tadi, saya tidak maju untuk mencari pengalaman, saya tidak maju untuk mencari relasi, tapi saya maju untuk membaktikan diri kepada fakultas ini. Itu saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Syauki atas jawabannya. Ini karena tadi ada request pribadi kalau pertanyaannya itu mau dijawab sama semua catatan ya. Jadi boleh untuk calon yang lainnya yang mau Eh, menjawab Sami. Oke, boleh Sami silakan untuk menjawab pertanyaannya. Oke. Terima kasih untuk kesempatannya untuk menjawab pertanyaan. Jadi, misalnya apabila saya tidak terpilih untuk menjadi ketua angkatan, peran apa yang akan saya ambil gitu di angkatan ini? Nah, jadi tujuan saya kan ingin berkontribusi dalam angkatan STER ini agar angkatan STER lebih maju. Jadi, pastinya saya akan eh, mengambil peran sebagai badan pengurus angkatan STER 23 agar bisa terus berkontribusi untuk angkatan STER ini lebih maju dan lebih pastinya lebih solid, lebih bersatu dan bisa lebih eksis gitu untuk kedepannya. Mungkin sekian dari jawaban saya. Baik, terima kasih Sami atas pertanyaannya. Jawaban. Oh, jawabannya. Dipersilahkan kepada Denis untuk menjawab. ya, izin menjawab. Jadi, jika saya tidak terpilih menjadi ketua angkatan nantinya, tentunya saya akan menjadi masa STR 23. Saya yakin jika menjadi masa STR 23 ini adalah hal yang krusial juga gitu. Nggak cuman ketua angkatan doang yang memiliki peranannya. Saya yakin tiap anggota-anggota masa STR 23 warga-warganya memiliki peran yang krusial samanya seperti ketuanya. Karena jika tidak ada anggota-anggotanya yang ikut andil dalam melaksanakan ataupun mewujudkan visi misi dari ketua ini, lalu apa yang mau dipimpin sama ketuanya gitu loh. Apa yang ketua angkatan ini mau bawa gitu. Kalau emang masa juga nggak ikut andil, nggak ikut berperan ketika mereka menjadi masa STR 23. Untuk itu saya yakin kalau misalnya saya menjadi masa STR 23 pun itu semua orang bisa ikut andil, ikut turut membantu menaikkan nama STR 23 ini, ikut membantu membangun STR 23 ini menjadi lebih baik ke depannya. Jadi nggak harus menjadi ketua angkatan, tapi menjadi masa pun sebenarnya itu cukup untuk membantu meningkatkan fakultas TR 23 ini. Terima kasih Jawabannya. atas jawabannya kepada para catatan. Saya sangat menghargai jawaban Anda. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk para calon atas jawabannya ya. Dan ini kita masih ada waktu untuk satu pertanyaan lagi, di mana itu pertanyaannya udah ditanyain di komen ya. Jadi mohon maaf untuk Devon, mungkin pertanyaannya bisa ditanyain di question box di IG ya. Oke, jadi aku akan membacakan pertanyaannya. Bagaimana apabila Anda dinilai tidak kompeten ketika Anda menjabat sebagai ketang dan apa yang akan Anda lakukan ketika masa STR sudah tidak percaya dengan Anda dan menginginkan untuk Anda mengundurkan diri? Oke, itu pertanyaan. Silahkan untuk para calon yang ingin menjawab. Baik, untuk Syauki dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih. Tadi siapa yang nanya ya? Anonymous ya? Oke, izin menjawab ya. Jadi, bagaimana ketika saya dianggap sudah tidak kompeten untuk menjalankan diri tanggung jawab ini sebagai ketua? Biasanya, pertanyaan ini sering dapat gitu dari saya maju jadi ketua OSIS dan lain-lain. Ini pertanyaan
sering banget dan udah bosen gitu jawabnya. Dan sebenarnya tidak ada jawaban yang jawaban materialisme, jawaban realistis yang bisa dijawab gitu. Kenapa? Karena nyatanya itu sangat jarang sekali ada, kalaupun memang masa itu sudah tidak puas gitu dengan kinerja pemimpinnya, itu jarang sekali yang sampai menuntut untuk turun gitu. Jadi kayak kecewaannya disimpan di hati aja atau semacam itu. Dan ini adalah refleksi pribadi menurut saya, yang pertama. Yang kedua, daripada bahas tentang itu dan yang nanti saya janji akan turun macam-macam, itu kan lebih memperburuk keadaan dan apa ya, jatuhnya tidak optimis dan tidak ingin menerima evaluasi gitu. Dan solusinya adalah maka dari itu departemen-departemen yang saya bangun adalah komunikasi secara mesh. Semuanya berkomunikasi, semuanya bisa mengevaluasi diri termasuk pemimpinnya. Kemudian juga tadi ada departemen yang memang khusus untuk menerima kritikan, pendapat, saran gitu. Yang kajiannya itu bisa lebih konkret. Jadi misalkan kajiannya itu akan dikaji bahwa apakah masih menginginkan ketua angkatannya Syauqi misalkan kalau terpilih gitu. Nah, ketika misalkan nanti 70% itu tidak setuju, nah itu kan baru hal yang konkret. Nah, itulah sebabnya saya membuat sebuah departemen yang khusus yang mengkritik diri saya sendiri gitu. Itulah, jadi saya lebih tahu data konkretnya. Nah, tadi pertanyaan yang tadi, apabila sudah tidak menginginkan gitu ya. Nah, kalau datanya memang menyatakan bahwa mayoritas at least 50% plus 1 tidak menginginkan, saya akan mundur. Baik, terima kasih Chowki atas jawabannya. Dipersilakan untuk Denis untuk menjawab. Tes, putus-putus nggak? Tes, lancar ya suara. Tadi agak ngelik soalnya suara Shoki juga. Lancar. Oke. Oke, untuk menanggapi pertanyaannya tadi, menurut saya, kalau memang ketika nanti salah satu dari kita ataupun saya menjadi ketua angkatan nantinya dan kinerja dari kepemimpinan itu tidak baik, saya bersedia turun. Karena kenapa? Saya di sini bukan ingin menjadi ketua angkatan karena ego saya. Karena saya ingin membawa Fakultas Rekayasa 23 ini menuju arah yang lebih baik. Kayak ngapain untuk lanjutin hal yang kalau emang udah nggak berguna gitu loh. Ngapain kalau emang STR ini ujung-ujungnya sama aja gitu ke depannya. Untuk apa jadi ketua angkatan? Cuma bawa nama-nama ketua angkatan tapi nggak bisa bertanggung jawab gitu. Lebih baik yang mundur sekalian secara logika gitu kan. Karena di sini ya jelas-jelas saya ingin membawa Fakultas TR ini menjadi lebih baik ke depannya dan memaksimalkan potensi setiap anggotanya. Mungkin hal tersebut susah untuk dijamin ke depannya. Tapi yang bisa saya jamin sekarang yaitu saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk angkatan, untuk fakultas yang saya cintai ini, STR 2023, memaksimalkan kinerja saya jika saya terpilih menjadi ketua angkatan. Saya akan memberikan segalanya, saya akan memberikan semua effort saya untuk membawa STR ini ke arah yang lebih baik ke depannya. Mungkin hal tersebut bisa menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih Denis. Lalu untuk Sami tadi katanya ingin menjawab juga, jadi untuk Sami kami persilahkan. Oke. Terima kasih kesempatannya untuk menjawab. Nah, jadi pertanyaannya kan tadi kalau jika sudah dianggap tidak kompeten dan masa ingin misalnya yang terpilih sebagai ketua angkatan misalnya saya ingin saya agar mengundurkan diri gitu kan. Sudah banyak. Nah, misalnya untuk kondisi itu pasti sebelumnya saya akan mengusahakan untuk bekerja keras, pastinya akan bekerja keras semaksimal mungkin untuk menjadi pemimpin yang berkompeten dan bisa eh, membawa STR 23 menuju ke yang lebih baik gitu kan pastinya, tapi pastinya tidak sendirian, dengan BPA-nya juga pasti, dengan semuanya, dengan merangkul semua masa stay air dan kita kompak bareng gitu. Nah, tapi jika misalnya case terburuk terjadi gitu, dibilang tidak kompeten, nah pasti saya akan melakukan evaluasi terlebih dahulu, mencari masalah di mana masalahnya tersebut. eh, Setelah itu ya akan saya coba perbaiki semuanya, pastinya tidak sendiri dengan BPA-nya juga, dan
meminta saran-saran dari masa STR semuanya. Dan setelah itu jika misalnya signifikan gitu yang menuntut saya misalnya untuk turun, pastinya saya akan mencari informasi terlebih dahulu. Jadi misalnya untuk melakukan voting, apakah benar banyak gitu, misalnya lebih dari 50% masa stay R 23 ingin ketua angkatan turun gitu. Nah, jika benar, ya saya bersedia untuk turun karena eh STR juga angkatannya dibangun oleh semua masa STR, bukan hanya ketuanya. Jadi kita harus bersama-sama agar bisa membawa STR 23 menuju ke yang lebih baik. Sekian jawaban saya. Baik, terima kasih Sami. Wah, nggak terasa nih ya, udah jam 9 lebih. Mohon maaf nih untuk teman-teman semua yang masih ingin bertanya, dikarenakan waktu sudah habis. Jadi kita terpaksa harus menutup acara pada hari ini. Yes, benar banget. Dan terima kasih buat semua teman-teman yang udah bertanya, dan terima kasih juga untuk semua catatan kita yang udah menjawab. Aplaus buat kalian semua. Dan kalau misalnya teman-teman semua masih ada pertanyaan untuk para calon ketua angkatan kita, itu bisa langsung tanyain ke question box di IG STR 23 ya. Oke, em, Luna, mau tambahin ya, dikit boleh gak? kenapa? Ah, ada pantun nih. Boleh, boleh. Siapa tahu ada orang yang belum dengar pantunnya. Beli manggis, buahnya manis. Cakep. Pilih Denis, TR harmonis. Apa nih? Oke, anyway. Pilih nomor sebelum- 3 untuk STR 23, jelas. Oke, Oke, makasih Denis. udah nggak boleh itu lagi ya, nggak boleh kampanye lagi ya. Oke, nih, Bel. Apa? Ini cuma mau foto. Oh ya, sebelum itu guys, kita mau ada foto dulu. Jadi bagi para teman-teman yang bisa on cam, tolong on cam sekarang ya, biar kelihatan nih wajah cantik dan gantengnya. Mau nggak masuk IG Stay Air nih, kali-kali gitu kan? Mana tur, lu tur? Halo, halo siapa tuh? Oh ya, halo Ojan. Enggak sih, Pak 3 M Fauzan S. Ayo mana nih on cam lagi dong, mau lihat dong. Halo Devon. Itu backgroundnya cakep banget tuh. Halo Oscar. Yang on cam foto ganteng katanya, kata Luna. Zoom gua Enggak, bukan kata gue. Kata Belva, kata Belva. Yang on cam indeksnya A. Amin. Amin. Masa segini doang? Mana nih yang Ojan cantik-cantik bawa nih? masa. Mana? Sepi amat. Oh ya, emang lu pada nggak mau masuk IG STR? Karena dia Halo. Halo, Halo. halo Fari, halo Halo, Kenzi. Kenzi kangen deh. Halo Rizmi. Teman. Oh, beda. Mana nih? Siaska, Dihar, Valerin, Billy, Muhammad Adi Surya, Feli, Firda, Putri, Aditya. Siapa lagi nih gue panggilin? Firda, Putri lagi. Farisa, Keinon, Naswa, Adi Cahya, Lintang, Azizah, Naisha, Zaki Habib, Hakim, Sekar, Laksita, Selma, Robi, Afif. Ayo on cam. Halo Sekar. Halo. Halo, siapa lagi? Halo. Halo Billy. Halo Fiaska. Ayo dong. Sabar. Lama. Ayo guys, biar kita tutup, biar nggak kemalaman. Halo Muhammad Adi Surya. Oke. Ini siapa yang mau foto? Panit. Halo Laksita. Halo Laksita. Panit mana nih Panit? Siapa yang mau foto? Yo on cam guys.
mau dilihat sama Zikri wajah ganteng dan cantiknya. Kata Jikri yang mungkin dibeliin Gomilk. Halo Gregory. Halo Ocha. Dah ya. Dah, segini aja deh. Oke. Ayo, cheese. Siapa yang SS? Yo, aku screenshot, Oke, ya. Ayo, Satu, dua. satu, dua, ganti. Bentar, salah. Oh, itu. Sorry, Ah, pulang. Satu, dua, satu, dua. Oke, mantap teman-teman. Terima mantap. kasih. Makasih guys. Sabar. Oke. Kayaknya itu aja yang bisa kita sampaikan untuk acara ini. Jangan lupa ya teman-teman kalau besok itu bakalan ada voting dan untuk kode unik masing-masing orang itu akan dikirimkan via Microsoft Teams oleh para panitia. Dan perlu diingat bahwa satu kode itu hanya berlaku untuk satu vote. Jangan lupa untuk vote dan jangan golput ya, karena satu vote dari kalian akan sangat berarti untuk angkatan kita ke depannya. Oke, itu saja dari kita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan dirinya untuk hadir di pemaparan kita malam ini. Aku Belva. Dan aku Luna, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Semangat besok. Terima kasih semuanya yang udah datang. Terima kasih Dadah. guys yang udah Terima kasih datang. guys. HBD Belva. Dadah guys. Ya, HBD Belva. HBD Belva. HBD Belva. HBD Belva di. HBD Belva. FT. Belva. Habibie Lutfi, Habibie Lutfi. Dari Lutfi. Happy birthday Lutfi.